Terima kasih Pastor John buat Oke. kesempatan saya. Ya, shalom. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat hadir di ibadah gereja Solusi pada malam hari ini. Kita malam hari ini pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan nyata hadir ada tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya Bapak Ibu yang percaya, mari kita angkat tangan dan kita beri tepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus bahwa bahwasannya Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan Praise the Lord. pada hari ini. Haleluya. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, saya akan menyampaikan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host saya sendiri, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Yang kedua worship leader atau pembicara oleh Pastor John Sarbunan, MA dari Kediri. Yang ketiga doa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Yang keempat pengumuman oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengumuman gereja CLCC, susunan acara ibadah gereja CLCC pada hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada kembali sampai pada malam hari ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu sempurna, bahwa rancangan-Mu itu adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kami ya Tuhan. Malam hari ini kami bersepakat sehati, mau bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Ini menjadi satu keinginan dan kerinduan, kehausan dan kelaparan kami untuk bersama-sama untuk memuji, menyembah, muliakan nama-Mu dan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima berkat firman-Mu. Ya Bapa, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan lupa yang harum buat nama-Mu. Engkau mau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hadirat Tuhan benar-benar hadir, ada, nyata, terjadi di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami percaya yang pulang, kami selesai ibadah ini, kami mendapatkan mujizat, pertolongan, pembelaan dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah kami ini, kami habiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan Pastor John Sabunan untuk memimpin. Terima kasih host kita yang luar biasa Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Oke. Saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dia yang layak kita tinggikan, layak kita sembah. Amin. Berapa banyak saudara siap mengalami lawatan Tuhan malam ini? Lambaikan tangan. Amin. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Terpujilah Tuhan di atas segala. Oh Jesus. Mari semuanya katakan di hadapan Tuhan bersama-sama, angkat suara bagi Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Selamat datang Pak Fransapi, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat
Engkau Raja dan segala-galanya. Dan umatmu malam ini datang memuji Engkau, katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Bersama katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Bersama katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Yesuslah Tuhan selama-lamanya. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Engkau layak disembah dan kami siap untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, Dia hebat dan luar biasa. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan, satu nama di atas segala nama, satu Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Dan kami siap memuji-muji Tuhan di malam ini, di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Oke, dengan sukacita kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus semuanya. Haleluya. Selamat datang Bu Wendy. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Yes. Dengan sukacita kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini sama-sama. Semuanya katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan sekali lagi. Katakan sama-sama, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Semua katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi. Haleluya. Amin. Lagi sama-sama. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita ya. Oke, dengan sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini, malam yang indah. Untuk kita semua, kita dengan sukacita kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kami sungguh merindukan Engkau seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami sujud bersungkur di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Di hadapan Tuhan mari angkat suara-Mu, katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku bersandar. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari bersama kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari Tuhan, hati kami terbuka di hadapan-Mu. Penuhilah hati kami, penuhi jiwa kami dengan Roh-Mu, dengan firman-Mu. Mari angkat suara-Mu bagi Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
hatiku rindu menyembahmu. Mari katakan sama-sama. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Mari bersama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, haleluya. Oh Yesus, dia Tuhan, panggil namanya Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan ya di malam hari ini. Oke, firman Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa malam hari ini, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan sahabat kita terkasih, haleluya. Oke, kita menyapa dulu ya. Ya, shalom Ci Erna. Bisa buka mic-nya Ci Erna? Oke. Baik, oke, kita akan siapkan hati ya untuk mendengar firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih yaitu Bapak Lukas Krisnanto, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, Cifung akan berdoa ya buat firman Tuhan malam hari ini, dan nanti Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian. Kepada Bapak Lukas Krisnanto, dipersilakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam hari yang indah ini, kami percaya Kau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Ya, Yesus. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami percaya Engkau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Memberkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini pun kami rindu menerima berkat melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan melalui hamba-Mu ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu ini. Biarlah berkat firman ini boleh tertabur di dalam setiap hati kami, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan di dalam kehidupan kami ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, untuk doa yang sangat indah malam hari ini ya, untuk kita sekalian, dan tentunya semua kita akan juga mengalami hal yang sama ya. Kita bisa berdoa nanti untuk firman Tuhan disampaikan ya. Terima kasih Pak Lukas dan terima kasih Pak Hendro yang sudah menampilkan
ayat-ayat firman Tuhan malam ini ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini sebuah tema yang diangkat adalah hati. Hati apa saudara-saudara? Hati pembawa kemuliaan Allah. Apakah saudara siap membawa kemuliaan Allah? Yang siap membawa kemuliaan Allah, lambaikan tangan. Amin, saudaraku. Tadi pujian yang kita nyanyikan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Itu ada ayatnya ya. Dalam Injil Lukas pasal 2, di sana saudaraku, malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Amin. Saya berdoa supaya malam ini merayakan Natal kita semua saudaraku mengalami kemuliaan Allah. Bilang amin ya. Dan kita harus siap membawa kemuliaan Allah itu. Dan mari kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura dipersilakan. Baik, Bapak Pendeta. Nats Alkitab Efesus 4 ayat 13 yang berbunyi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi orang Kristen yang cuma hanya KTP Kristen, yang cuma datang duduk diam, dengar firman, dan setelah itu tidak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang mempunyai tujuan seperti harapan Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 4 ayat 13. Di sana dikatakan sampai kita semua, ya, tidak terkecuali. Bilang termasuk saya juga. Katakan sama-sama, termasuk saya juga, ya. Sampai kita semua telah mencapai apa, saudaraku? Mencapai kesatuan iman. Amin. Ini yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita. Sampai kita semua mencapai apa, saudaraku? Mencapai kesatuan iman, saudaraku, ya. Tahun yang lalu 2022 akhir sampai memasuki 2023, saudaraku, kita sedang bicara tentang iman, everlasting faith. Ya, this is the years of faith. Ini adalah tahun iman. Dan mengakhiri tahun 2023 akan kita masuk di tahun yang baru 2024. Kita mempunyai sebuah tema yaitu everlasting glory, yaitu kemuliaan yang kekal, ya. Dan kita semua perlu membawa kemuliaan Allah itu, ya, saudaraku. Jadi sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Jadi bagaimana kita bisa membawa kemuliaan Allah? Tuhan ingin, saudaraku, semua kita mencapai kesatuan iman. Yang pertama, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ada banyak orang Kristen, dia tidak punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, saudaraku. Makanya dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, sungguh aneh, saudaraku. Sudah jadi umat Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak mengenal Allah. Kenapa, saudaraku? Karena dia belum mencapai kesatuan iman, saudaraku. Imannya tidak bertumbuh. Karena apa imannya tidak bertumbuh? Karena dia malas mendengar firman Tuhan. Karena dia malas membaca Alkitab. Karena dia malas beribadah. Sehingga tidak ada firman yang dia dengar. Dia cuma dengar berita-berita yang buruk. Berita-berita yang seolah membuat dia imannya goncang. Membuat dia takut, membuat dia khawatir. Membuat dia dalam keadaan resah. Membuat dia dalam keadaan putus asa. Nah, hari ini kita semua sudah punya pilihan yang terbaik. Bahwa untuk membangun iman kita, supaya kita mencapai kesatuan iman, maka kita perlu beribadah, saudaraku. Di dalam ibadah membuat iman kita bertumbuh. Dan setelah iman kita bertumbuh, kita juga punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dari mana kita dapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Dari firman-firman yang kita pelajari, ya, secara berurutan, ya, secara sistematis, tidak lompat sana, tidak lompat sini, yang akhirnya membuat banyak orang Kristen bingung, saudaraku, ya. Sehingga dia tidak punya pondasi yang kokoh, dia tidak punya pertahanan benteng yang kuat, sehingga apa yang terjadi ketika datang serangan-serangan dari luar, dia mudah, saudaraku, bagaikan tembok yang roboh. Kenapa? Karena tidak punya dasar yang kokoh, saudaraku. Ya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu apalagi kedewasaan penuh. Tuhan ingin level kita ini bukan kanak-kanak lagi, ya.
mencapai level kedewasaan. Jadi kalau orang dewasa itu nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diingatkan, nggak perlu diminta, dia udah tahu apa yang dia lakukan. Kapan dia harus mandi, kapan dia harus makan, kapan dia harus tidur, kapan harus dia beraktivitas. Jadi semua itu saudaraku. Sesuai dengan berjalannya waktu, dia mencapai kedewasaan penuh saudaraku, bukan setengah, penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Kepenuhan Kristus itu saudara Tuhan mau ada dalam diri kita ya. Minta supaya malam ini saudara-saudara saya pria dan wanita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Kalau hari ini engkau dipenuhi dengan ketakutan, engkau dipenuhi dengan keraguan, engkau dipenuhi dengan kecemasan, engkau dipenuhi dengan kebimbangan, engkau dipenuhi dengan sesuatu yang membuat engkau dalam keadaan seperti terombang-ambing, maka malam hari ini Bapak Ibu, siapkan hatimu dan engkau minta Tuhan penuhi aku dengan Kristus, kepenuhan Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, saudaraku ya. Dan kita minta pengurapan Roh Kudus memenuhi kita semua sampai bejana hati kita penuh, bejana hati kita melimpah, saudaraku. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, akhirnya kita dapat bisa membawa kemuliaan Allah. Amin. Mari kita lihat bagian-bagian ini, saudaraku. Ini penting sekali ya. Next. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus ingin apa? Setiap orang percaya memiliki kedewasaan penuh. Bilang amin. Lambaikan tangan bilang, Tuhan saya mau memiliki kedewasaan penuh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ingin setiap orang percaya memiliki kedewasaan penuh. Dalam apa? Dalam iman. Dan kemudian dia mengenal Allah secara benar. Amin, saudaraku ya. Sehingga dia memiliki hati sebagai sang pembawa kemuliaan Allah. Bilang kepada Tuhan, lambaikan tangan saudara bilang, Tuhan malam ini saya siap menjadi pembawa kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, saudaraku ya. Tadi pagi memang ada sedikit terganggu karena internet, sehingga kita tadi pagi tidak bisa beribadah karena internet terputus. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang mengikuti kebaktian pagi tidak bisa mendengar firman Tuhan, dan malam ini firman ini yang saya sampaikan ya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti hati pembawa kemuliaan Allah. Nah, kita akan lihat hati pembawa kemuliaan Allah itu seperti apa, saudaraku. Dan kita akan lihat dia adalah orang percaya yang memiliki sikap. Sikap ini bicara, hati ini bicara tentang sikap ya. Sikap yang benar dalam apa, saudaraku? Mari kita lihat. Yang pertama ini, ciri dari seorang pembawa kemuliaan Allah. Nah, ini dia, dahsyat. Yang pertama, dia adalah orang yang menyambut. Menyambut dengan apa? Menyambut dengan sukacita. Sukacita apa, saudaraku? Sukacita tentang kedatangan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan itu sang pembawa kabar keselamatan. Amin. Jadi ketika ada orang yang menyambut dengan sukacita kedatangan hamba Tuhan, sang pembawa keselamatan, maka sesungguhnya keselamatan sedang datang di dalam kehidupan keluarga orang itu. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, orang-orang menyambut kedatangan hamba Tuhan, sang pembawa keselamatan itu dia sedang menyambut Tuhan hadir dalam hidupnya. Dia sementara menyambut kuasa Tuhan, dia sementara menyambut berkat Tuhan, dia sementara menyambut tentang sesuatu yang ajaib akan terjadi di situ. Amin ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 4. Kisah Rasul 15 ayat 4 yang berbunyi, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Amin. Amin. Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan. Siapa saja di antara mereka? Di antaranya adalah Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka dipakai Tuhan melayani Tuhan dengan berbagai macam tanda dan mujizat. Dan pada saat mereka pergi ke Yerusalem, nah di Yerusalem sana mereka disambut oleh siapa? Pertama jemaat. Siapa lagi yang menyambut mereka? Bukan cuma jemaat yang menyambut, tapi rasul-rasul ya. Orang-orang juga yang dipakai Tuhan melayani Tuhan. Dan juga siapa lagi? Penatua-penatua, pemimpin-pemimpin jemaat.
Ya, saudaraku. Jadi jemaat menyambut hamba Tuhan, rasul-rasul juga menyambut hamba Tuhan, juga penatua-penatua, pemimpin jemaat juga menyambut hamba Tuhan. Ya, saudara, ini pertama kalau kita mau mengerti tentang sang pembawa kemuliaan Allah itu siapa? Itu dimulai dari orang yang menyambut dengan sukacita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau orang menyambut kedatangan seorang hamba Tuhan dengan sukacita di dalam rumahnya, itu sama saja dia menyambut berkat Tuhan dalam hidupnya. Itu Amin. sama saja dia menyambut mujizat Tuhan dalam hidupnya. Itu sama Haleluya. saja dia sedang menyambut kerajaan Allah dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat suatu hari ada seorang ibu janda, saudaraku ya, ibu janda ini tidak tahu namanya siapa, tapi janda ini di Sarfat, saudaraku. Nah, di Sarfat pada saat itu dilanda oleh kekeringan, dilanda oleh paceklik, kelaparan, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, dan pada waktu itu musim kelaparan begitu hebat sekali. Nah, ibu janda miskin ini bersama anaknya, mereka sementara mengumpulkan potongan-potongan ranting-ranting pohon, potongan kayu untuk mereka bawa pulang, untuk bisa mereka membuat roti adonan. Sementara tepung yang ada di dalam tempayan itu tinggal sedikit sekali, ya bahkan nyaris habis. Lalu minyak tinggal sedikit juga, saudaraku, nyaris habis, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, tapi kedatangan hamba Tuhan yang bernama Elia, Elia dalam bahasa Inggris adalah My God is Jehovah. Tuhanku adalah Allah. Elia berkata kepada ibu janda itu, ibu buatlah untuk aku. Setelah itu ibu buat untuk ibu dan anakmu. Oh, saudara-saudara, ibu janda ini tidak protes. Dia tidak dalam keadaan dongkol. Dia tidak dalam keadaan marah. Tidak dalam keadaan kecewa. Dia lakukan dengan sukacita. Karena dia tahu siapa yang datang di rumahnya. Oh, ini adalah utusan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika ibu janda itu melakukan, saudaraku, sesuatu dia buat dengan sukacita, saudaraku. Dia buat roti adonan itu, dia nggak mikir, aduh nanti besok makan apa, besok dapat uang dari mana, bagaimana kehidupan saya selanjutnya dengan anak saya. Dia tidak mikir itu. Dia tahu untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata, tepung ibu janda itu tidak pernah habis. Minyak di dalam buli-buli dalam botol tidak pernah kering, saudara. Setiap kali dia ambil berapapun, saudaraku, di dalam tempayan itu, setiap kali dia ambil berapa skop, dia ambil berapa cupa untuk dia tuangkan menjadi roti, saudaraku. Itu selalu Tuhan penuhi bejana dia, Tuhan penuhi tempayan dia, Tuhan penuhi buli-buli dia dengan minyak. Sehingga ibu janda ini tidak kekurangan. Siapa percaya kuasa Tuhan yang sama akan terjadi dengan kita semua di hari-hari ini. Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Wow, itu dahsyat ya. Jadi inilah rahasia salah satu hati pembawa kemuliaan Allah. Mari kita lihat rahasia yang kedua. Hati pembawa kemuliaan Allah itu siapa? Yang kedua dia adalah orang yang memiliki, ya. Dia menyikapi dengan bijaksana. Dia menyikapi dengan bijaksana tingkat pengertian yang sempit dan dangkal. Dari siapa? Orang yang tingkat pengertian sempit dan dangkal, yaitu dari orang-orang yang disebut orang agamawi atau berlabel agama. Siapa orang berlabel agama? Nah, di sini dikatakan orang-orang Farisi. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul 15 ayat 5. Kisah Rasul 15 ayat 5 yang berbunyi, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini saudara perhatikan ya, orang-orang Farisi, mereka berpegang pada Taurat Musa. Mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Kemarin saya sudah bahas tentang bagaimana penghambat kemuliaan Allah itu karena orang terikat dengan dosa, mereka terikat dengan adat istiadat, lalu kemudian mereka terikat dengan hal-hal yang duniawi, saudaraku, ya. Itu membuat mereka tidak bisa mengalami kemuliaan Allah. Saudara kasih Tuhan, dan inilah dia, saudaraku, orang-orang Farisi, betul mereka orang beragama, mereka betul orang-orang yang masuk dalam golongan kelompok nomor 1 di masyarakat Yahudi. Orang-orang Farisi ini. Mereka orang-orang Farisi ini sukanya mengkritik, sukanya membantah.
Waktu Yesus melayani, Yesus berkata-kata, mereka suka, saudaraku, membantah Yesus. Dan lihat, saudaraku, orang-orang ini, saudaraku, mereka mempunyai pengertian yang sempit dan dangkal. Tetapi di sini, Paulus dan Barnabas, kalau kita lihat di pasal sebelumnya, pasal 14, di sana mereka membantah, mereka menentang orang-orang Farisi di daerah yang lain, yang mereka bilang kalau orang mau percaya bahwa dia harus disunat, saudaraku, ya. Sunat ini secara jasmani, saudaraku. Kemarin saya sampaikan sunat secara jasmani itu hanya untuk keuntungan, hanya untuk juga kesehatan. Tetapi itu tidak akan pernah bisa membawa dia kepada keselamatan kekal, saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, orang sunat secara jasmani, tapi hidupnya berbuat dosa, hidupnya berbuat jahat, hidupnya jauh dari Tuhan, masih menyembah berhala, saudaraku, masih ikut kesenangan-kesenangan duniawi. Apa artinya sunat itu, saudaraku? Apakah sunat itu bisa membawa dia kepada keselamatan? Tidak. Nah, yang terpenting itu adalah sunat secara roh. Sunat di dalam hati, artinya pertobatan itu penting, saudaraku, ya. Ada orang sunat secara jasmani tapi hatinya tidak disunat, artinya hatinya tidak pernah bertobat sehingga dia melakukan dosa terus, maka orang-orang demikian tidak akan pernah bisa diselamatkan. Jadi saudara lihat, ya, Paulus dan Silas, mereka pada akhirnya bisa menanggapi, ya, mereka menyikapi akan orang-orang Yahudi yang datang ketika mereka sudah tiba di Yerusalem. Orang-orang ini datang dan berkata bahwa orang-orang bukan Yahudi, artinya orang-orang di luar Yahudi, mereka harus apa? Harus dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa, yaitu mereka harus disunat. Saudara yang kasih Tuhan, nah di sini Paulus dan Barnabas tidak sekeras seperti yang di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, tapi mereka di sini menyikapi dengan bijaksana. Nanti kita akan lihat mereka cara menyikapinya bagaimana. Kita nanti lihat di poin yang ketiga, saudaraku. Jadi ini penting. Jadi kalau saudara-saudara lihat, ada orang yang suka membantah, ada orang yang suka ngeyel, saudara-saudara. Kadang-kadang saudara, tingkat pengertian akan kedalaman firman Tuhan itu masih sempit, sehingga dia tidak paham, dia tidak mengerti, ya, saudaraku. Orang-orang yang suka protes, orang-orang yang suka mengkritik, itu menunjukkan bahwa tingkat pengertian mereka begitu sempit, tingkat pengertian mereka begitu dangkal, sehingga mereka tidak mengerti kehendak Allah. Yesus bilang, kamu sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena kamu tidak mengerti kehendak Allah. Nah, orang-orang tidak mengerti kehendak Allah atau kitab suci ini, mereka tingkat pengertiannya dangkal, sempit, sehingga membuat mereka itu sesat, ya. Oke, sampai di sini bisa paham, ya. Jadi yang kedua, saudaraku, hati pembawa kemuliaan Allah itu yang kedua, selain dia menyambut kedatangan, ya, hamba Tuhan pembawa kabar keselamatan, yang kedua dia perlu menyikapi kalau ada masalah, dia sikapi dengan benar, bukan dengan ngamuk-ngamuk, dengan marah-marah, saudaraku, dan melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, tapi dia cara menanggapinya itu dengan manis, dengan baik sekali, ya. Mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga dari hati pembawa kemuliaan. Siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengadakan. Mengadakan apa, saudaraku? Dia mengadakan pertemuan. Tujuannya apa? Untuk membicarakan pokok persoalan yang penting yang dibahas saat apa? Saat mereka bersidang, ya. Ini waktu ada masalah, mereka kumpul, mereka bersidang. Gimana mereka mencari solusinya? Kita lihat ayat 15, pasal 15 ayat 6. Kisah Rasul 15 ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Maka bersidanglah. Siapa yang bersidang? Rasul-rasul. Siapa lagi yang bersidang? Dan penatua-penatua. Tujuan rasul-rasul dan penatua-penatua ini mereka bersidang untuk apa? Membicarakan soal itu, ya, yang dipersoalkan oleh orang Farisi. Kalau orang mau selamat, dia harus disunat dulu, saudaraku. Ya, saya tidak melarang orang disunat, ya, secara jasmani. Sunat boleh sih, itu untuk juga kesehatan. Tapi sunat demikian kalau tidak ditandai dengan hati yang bertobat, hati yang berpaling kepada Tuhan, bahwa dia sungguh mencintai Tuhan, maka orang tersebut walaupun dia sunat secara jasmani tidak akan pernah bisa melihat keselamatan. Amin, saudaraku, ya. Nah, lebih baik kalau dia sunat secara jasmani dan dia sunat secara hati, secara rohani, dia bertobat sungguh-sungguh, itu jauh lebih baik. Tapi kalau ada orang-orang di luar Yahudi, mereka tidak disunat, tapi yang penting mereka mau bertobat sungguh-sungguh, itu luar biasa, ya. Paham di sini ya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari hati pembawa kemuliaan.
Oke, kita akan lihat ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Dia menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah melalui dirinya. Ayo kita lihat dalam Kisah Rasul 15 ayat 4. Kisah Rasul 15 ayat 4 yang berbunyi, setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penetua-penetua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik di bagian-bagian terakhir ini. Lalu mereka menceritakan. Siapa yang menceritakan? Paulus dan Barnabas sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mereka menceritakan tentang apa? Tentang segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Saya berdoa bukan cuma Tuhan memakai Paulus dan Barnabas pada waktu itu sebagai pembawa kemuliaan. Tapi kita semua pria dan wanita malam ini saya akan doakan saudara-saudara sekalian. Anda siap ya? Untuk menjadi orang-orang yang menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaran saudara-saudara sekalian ya. Kemarin saya sudah bersaksi Bapak Ibu sekalian, ada seorang Taci, dia seorang ya dulu Konghucu saudaraku ya. Dia suka pergi ke Gunung Kawi saudaraku ya, dia mengikuti ritual-ritual tertentu untuk apa mendapatkan pesugihan. Saudara betul tokonya rame, laris. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Sebagai tumbalnya, sebagai akibatnya, ini Taci ini dia digebuki oleh suaminya sampai mukanya tuh bonyok sini, bonyok sana, saudaraku. Bengkak, saudaraku, ya. Dan suatu hari karena dia tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang begitu keras, saudaraku, dia tidak tahan, dia lari pergi ke kantor polisi dan dia berpikir kalau sampai suaminya nekat kejar dia ke situ, dia akan coba merampas pistol polisi itu dan dia akan tembak suaminya. Tapi untung tidak terjadi seperti itu. Nah, untuk membalas sakit hati dia kepada suaminya, dia pergi ke dunia malam, saudaraku. Nah, yang namanya narkoba, sabu-sabu, ekstasi, dia nikmati semua, saudaraku. Ya, sampai suatu hari dalam keadaan glamor, dalam keadaan dunia malam, saudaraku. Dia dalam keadaan benar-benar lagi mabuk, tiba-tiba dia pingsan, dia jatuh, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit RKZ, dia lihat ada salib Yesus di situ. Dia bilang ini, Yesus, kalau itu engkau Tuhan, sini, turun, tolong saya, sembuhkan saya. Saya mau lihat apa betul engkau Tuhan. Dan Tuhan untuk mengasihi dia, saudaraku ya. Tuhan mengerti bahwa dia belum mencapai kedewasaan, jadi dia masih rohani kanak-kanak, saudaraku. Dan dia ditaruh di satu ruangan tersendiri, ruangan isolasi. Ya, sudah tahu di ruangan isolasi ini tanda bahwa pasien itu, saudaraku, diperkirakan tidak bisa bertahan lama, pasti meninggal. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi dia masih penasaran lagi. Dia akan lihat ada lagi di situ di ruangan itu lagi di satu ruangan ada situ salib Yesus. Bilang Yesus ini turun ke sini. Kalau engkau Tuhan sembuhkan saya. Sesuatu yang ajaib terjadi, saudaraku. Tiba-tiba Taci ini sembuh. Dokter sampai kaget. Akhirnya dokter bilang, udah kamu pulang, kamu sudah sehat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia pulang, saudaraku. Dia ngekos di salah satu tempat, dan waktu itu dia bercerita, suatu malam, dia nggak punya uang untuk beli makan, beli minum, saudaraku. Karena saking laparnya, saudara, dia keluar di malam hari, orang-orang kos itu yang sudah buang sisa-sisa makanan di tempat sampah, dia ambil kembali makanan itu, dia makan, minuman yang sisa itu di gelas aqua dia minum. Itu karena benar-benar saking dia benar-benar dalam keadaan menderitanya seperti itu. Saudara, satu hari karena dia sudah percaya Yesus ya, suatu hari dia bertemu dengan seseorang dan orang itu bertanya, Ci, kamu kerjanya apa? Kamu bisa kerja apa? Dia bilang, saya ini cuma bisa latih senam. Dan dia bilang, orang itu bilang, oke, kalau gitu nanti saya akan kontrakan rumah buat kamu. Dan akhirnya orang itu bantu Taci ini, dia kontrakan rumah dan dia mulai buka sanggar senam. Saudara. Dari satu murid, dua murid, akhirnya berkembang beberapa murid. Saudara. Suatu hari ketika kami dalam pelayanan doa pelepasan, saudaraku, dan itu videonya entah siapa yang viralkan, saudaraku, dan muridnya itu dia tunjukkan kepada gurunya, Cici, kamu lihat ini ada orang pelepasan. Dan ini Taci bertanya, ini siapa hamba Tuhan yang mendoakan orang ini? Saya mau didoakan. Nah, waktu itu saya ingat saya ada pelayanan di Surabaya
Dan pada saat sebelum firman disampaikan, dia telepon saya bilang, ini Pendeta John. Saya bilang, iya benar. Dia bilang, Pak, saya namanya ini, saya dalam keadaan pergumulan yang berat sekali. Saya kepingin ketemu Bapak, saya mau didoakan. Bapak punya waktu, bisakah doakan saya semua? Oke, dengan senang hati. Dan saya bilang, maaf, ini kami lagi kebaktian. Nanti setelah kebaktian selesai, saya akan telepon balik. Kebaktian selesai, saya telepon dia, dan dia bilang, dia mau datang, saudaraku, ya. Nah, pada waktu itu, ini ada temannya di sini, karena ada Ibu Joyce di situ. Ibu Joyce bawa dia lah ke tempat kami di Pondok Chandra Indah. Ya, ingat Bu Joyce ya. Dan pada waktu itu, saudaraku, dia datang persis jam 5 dengan Ibu Joyce. Dua orang ini, dua wanita ini. Bu Joyce baru pertama kali datang ke tempat kami. Dan pada waktu didoakan, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, pengurapan Roh Kudus datang. Wow, itu dua orang itu. Taci itu langsung terguling-guling di lantai, saudaraku. Tuhan lawan dia. Tuhan lepaskan dia dari jam 5 sore sampai jam 10 malam, 5 jam, saudaraku. Dibilang, waduh Pak, saya ini sudah pergi ke gereja mana-mana, mau gereja model apa, namanya apa. Itu gereja yang top-top itu, tapi hadirat Tuhan saya belum pernah alami seperti ini. Saudara, sejak itulah dia langsung ambil keputusan, dia bawa teman-temannya datang dan mereka didoakan. Saya ingat waktu itu dia bawa ada satu orang Madura datang, dan orang Madura itu datang dan kami doakan dan kami baptis dia, saudara. Ya, di bawah jiwa ini banyak sekali. Nah, saya berdoa supaya Tuhan juga akan pakai Cifung malam hari ini membawa teman-teman orang-orang yang membutuhkan uluran zaman kasih Tuhan ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan Bu Joyce sejak dia ikut kebaktian kami sampai saat ini, saudaraku ya. Nah, kenapa ibadah Zoom itu diadakan? Karena pada waktu itu setelah kami mengadakan Natal seperti bulan Desember ini, pada saat itulah, saudaraku, mulai Corona datang, saudaraku, sehingga kami tidak bisa ibadah tatap muka, kami ibadah online. Jadi ini bersyukur Bapak Ibu, Tuhan siapkan kita bisa ibadah online dari mana-mana, kita bisa ketemu, ini satu anugerah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah Bapak Ibu sekalian ya. Saudara, jadi Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib melalui orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan. Berapa banyak saudara siap membawa kemuliaan Tuhan? Saya berdoa supaya para wanita yang hadir ini juga bisa membawa kemuliaan Tuhan. Nah, Taci ini dia bersaksi setelah dia bertobat, dia punya semboyan 3B, 4B. B yang pertama yaitu bertobat. B yang kedua yaitu berdoa. B yang ketiga baca Alkitab. B yang keempat yaitu bersaksi. Jadi dia suka bersaksi saudara kepada siapa saja dia temui saudara. Itu luar biasa ya. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya Tuhan akan pakai saudara juga. Seperti malam hari ini Tuhan pakai Taci ini juga pakai Bu Joyce ya. Bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oke, mari kita lihat yang kedua. Saudara kasih Tuhan. Yang kita lihat hasil yang kedua dari hati pembawa kemuliaan. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang memberikan kesanggupan untuk apa? Dia menuruti firman Tuhan. Saudara, kenapa orang tidak bisa melakukan firman Tuhan? Karena hatinya belum mengasihi Tuhan. Orang kalau mengasihi Tuhan, perintah model apapun dia akan lakukan, termasuk mengampuni orang yang menyakiti hatinya. Saudaraku, kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Ya, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 15 ayat 5. Kisah Rasul 15 ayat 5 yang berbunyi, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Amin. Amin. Mereka bilang orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa, sementara mereka sendiri yang juga agama Yahudi pengikut Musa pun mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat, apalagi orang-orang di luar Yahudi, saudaraku. Jadi kita lihat kenapa orang tidak bisa melakukan hukum-hukum Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena dia belum mengasihi Tuhan, ya. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa ada orang bilang, aduh Tuhan ini perintah Tuhan terlalu berat, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa?
Dia bilang perintah Tuhan berat karena dia belum mencintai Tuhan. Orang kalau mencintai Tuhan, perintah model apapun dia akan melakukan. Termasuk Tuhan perintahkan mengampuni orang yang menyakiti hatimu, yang telah mengecewakan, yang melukai hatimu. Engkau mampu mengasihi dia. Apakah itu suamimu, apakah itu istrimu, apakah itu anakmu, menantumu, atau mertuamu. Atau mungkin teman, sahabat baik yang merugikan, yang membuat saudara dalam keadaan susah. Engkau mampu mengampuni dia. Kenapa? Karena kau mengasihi Yesus. Katakan amin ya. Haleluya. Mari kita lihat yang terakhir dan yang ketiga ini, dan Cifung akan berdoa buat kita sekalian ya. Kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat keputusan tentang apa? Tentang semua yang menjadi kehendak Allah. Jadi mereka dapatkan tuh setelah mereka rembuk, mereka kumpul bersama, mereka bersidang, akhirnya mereka sepakat, mereka memutuskan, mereka mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 6. Kisah Rasul 15 ayat 6 yang berbunyi, maka bersidanglah rasul-rasul dan penetua-penetua untuk membicarakan soal itu. Amin. Amin. Ya, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk apa? Membicarakan soal itu, tentang soal sunat ini. Orang-orang di luar Yahudi harus disunat untuk menjadi pengikut Musa. Nah, mereka bersidang dan akhirnya mereka mendapatkan ya keputusan yang menjadi kehendak Tuhan ya. Saudara kasih Tuhan, malam ini saya berdoa supaya semua kita Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan karena kita mengenal kehendak Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama dan Cifung akan berdoa buat kita semua. Saya berdoa supaya malam hari ini Cifung, Ci Erna, Ci Gioknio, semua yang hadir ya. Siapapun Anda, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ya, silakan Cifung berdoa buat kita semua dulu. Ya, malam, Pak Pendeta. Ya, malam. Ya, Cifung. Malam. Oh, terima kasih Pak Pendeta John. Yang malam tadi sudah dijelasin ya. Oh, puji Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pemberitaan firman yang begitu luar biasa Tuhan. Melalui Pak Pendeta John yang mana diuraikan secara demikian Tuhan kami bisa mengerti bahwa kami perlu disunat. Hati kami dibersihkan, disucikan oleh kuasa firman Tuhan. Tolong supaya Pak Pendeta John beri pengurapan baru kembali. Yang mana seringkali memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kemana kami juga rindu supaya dibuka lebih lagi. Selama ini kami tidak mengerti Bapak. Sebab itu kami rindu supaya hari ini kami terbuka untuk Tuhan. Hati kami untuk dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu sendiri. Sehingga kami mengerti Tuhan. Kami memaklumi bahwa Tuhan menyayangi kami semua. Di tempat ini juga saudara kami seiman. Di mana Tuhan, ya di mana saja kami berada, dimanapun saudara kami seiman mendengarkan firman ini. Kami mau Tuhan dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlu dipenuhi setiap hari, setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Engkau sangat baik, terlalu baik. Supaya kami bertambah hari, bertambah mengerti akan kebenaran firman-Mu dibuka di dalam Kisah Rasul-Rasul Bapa dan di dalam Efesus. Ternyata Tuhan kebukakan lebih lagi untuk mengenal akan Bapa Surgawi yang mana Bapa inginkan supaya kami ingat akan yaitu tadi membaca firman-Mu, berdoa ya Tuhan, bertobat, berdoa dan membaca firman-Mu. Terus kita harus Tuhan bersaksi. Amin. Terutama karena kami sudah diselamatkan, kami juga harus menyelamatkan orang lain. Pakai kami semua Tuhan yang ada di tempat ini, supaya mereka Kau penuhi dengan urapan baru. Hari ini sudah dipenuhi dengan firman-Mu, kami mau terbuka hati kami Tuhan. Kami mau Bapa, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Untuk mengenal Kristus memang banyak Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau secara pribadi, mereka masih di agama lain. Tuhan tolong mereka. Mereka butuh Engkau. Sehingga mereka mau Tuhan. Bertobat. Dan mereka memuliakan nama-Mu dan mengagungkan Engkau. Selama ini kami tidak mengerti Tuhan. Kami mementingkan diri kami sendiri. Kami seringkali egois Tuhan. Kami mengakui hari ini kami dibuka. Kami seringkali diri kami sendiri. Pokoknya kami selamat Tuhan. Tetapi hari ini kami dibukakan oleh Pak Pendeta John. Tuhan beri pengurapan baru, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berikan hikmat Pak Pendeta John untuk kemuliaan-Mu. Sehingga nama-Mu
dibesarkan. Mari Roh Kudus, kami butuh Engkau. Urapi kami, buka kami lebih dalam untuk mengerti rencanamu. Sehingga banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, Tuhan kami bawa untuk mengerti. Dan di tempat ini kami akan jadikan jiwa-jiwa yang lain untuk mengenal Engkau. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak surgawi. Penuhi kembali. Memenuhi terus Tuhan. Agar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Agar kami mengenal hati Bapa. Hati yang mengasihi orang lain. Tidak mementingkan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak surgawi. Kau terlalu baik. Hari ini kami mengaku Tuhan. Bahwa pada hari ini kami mau belajar untuk tunduk kepada perintah. Ya, Yesus. Untuk tunduk dan melakukan. Tidak hanya pendengar. Tapi pelaku daripada firman. Terima kasih Bapak. Kami tahu rencanamu Tuhan. Rencanamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman-Mu ini, iya dan amin. Termeterai dalam hati kami. Menyekram kami. Memberikan kami Tuhan dorongan yang kuat sekali. Terima kasih Roh Kudus. Pakai Tuhan, Pak Pedaton Tuhan. Pakai berikan kesehatan terus Tuhan. Supaya bisa memberikan pelajaran kepada kami ini. Kami butuh Engkau. Semuanya mendengarkan di sini butuh Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memang tidak ada di lainnya. Terima kasih tapi di Engkau ada pemulihan bagi kami semua. Sehingga kami dipenuhi dengan Roh-Mu sendiri. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau datang kepada kami karena Engkau mati untuk kami. Engkau mati untuk jiwa-jiwa Bapak. Sehingga kami juga harus mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami lagi. Kami masih siap. Terima kasih Tuhan. Firman itu akan kembali Bapak. Firman itu akan menyertakan kami. Sehingga kami Tuhan Kau urapi hati kami, pikiran kami, mulut kami. Untuk memberitakan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Yesus. Suami kami tidak bisa menyelamatkan kami. Keluarga kami tidak bisa. Anak kami tidak bisa. Hanya nama Yesus, nama yang termulia. Nama yang ajaib, yang berkuasa. Nama yang berdaulat yang bisa menyelamatkan kami. Kami berjanji Tuhan. Akan memberitakan Injil kebenaran itu. Manapun kami bertemu dengan orang-orang. Kami tahu Tuhan ini saat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini harapan kami. Semuanya saudara kami seiman di tempat ini mendoakan kami Bapak. Kami akan keluar karena kami butuh Yesus menyertai kami dan juga Erna juga Tuhan. Tolong Tuhan jamak semuanya juga mertuanya Erna. Tuhan Yesus mereka rindu ingin mendengarkan firman-Mu yang indah ini. Terima kasih Pak Pendeta John juga kami mengucap syukur Tuhan Kau temukan Pak Pendeta John satu kebetulan karena kuasa-Mu sendiri yang membawa kami. Dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah ya. Buat kita semua, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Memberkati Cifung ya bersama keluarga di sana ya. Oke, selamat datang juga untuk Zoom user ya, sudah bersama kita malam ini. Tuhan memberkati. Ya, kembali kepada host kita malam ini Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini kita boleh menerima berkat firman yang baru, yaitu hati membawa kemuliaan Allah. Biarlah di dalam kita sebagai anak-anaknya kita harus membawakan kemuliaan Allah dengan menyambut dengan sukacita kedatangan hamba Tuhan yang membawa kabar keselamatan, bahkan menyikapi benar-benar firman Tuhan dengan bijaksana dalam kehidupan kita dan mengadakan pertemuan dalam kehidupan kita dalam seperti pada malam hari. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Makin lebih heran dan dahsyat lagi di dalam pelayanan. Yesus memberkati Pastor John dan juga saya terima kasih kepada Ibu Welly yang sudah memperkenalkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Welly. Salam buat keluarga semua di Papua, sehat-sehat selalu. Dan juga kepada Cipul sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Cifung juga bersama keluarga yang ada di Surabaya. Dan juga kepada Pak Hendro, terima kasih Pak Hendro yang sudah bagi yang sudah menerbitkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin, amin. Sama-sama. Oke, dan kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu Doa Profetik. Doa Profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ibu Joyce kelihatannya signalnya terputus. Siap. Saya saja Pak Pastor John. Oke. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama
Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara, dan kita I receive-kan. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup Yes. dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Makasih Pastor John. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Waktu saya persilakan Ibu Weli. Ya, makasih Lukas untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman gereja, info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, dan ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC yang tertera di layar kita dan via rekening OVO Gereja CLCC yang tertera di layar HP kita masing-masing atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Untuk ibadah tatap muka nanti pada tahun depan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari, Sabtu tanggal 6 Januari. Bagi Bapak Ibu yang ada di wilayah Sidoarjo, Kediri,
Jawa Surabaya. Timur dapat mengikutinya. Ya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Celestiawati. Info penting spesial Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Ya, data ulang tahun tidak ada. Siapa lagi yang menyusul? HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Celestiawati dengan nomor HP tertera. Demikian info gereja CLCC atas perhatian kita semua. Kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Bapak Pendeta, mohon doa, ucap syukur. Cucu kami Aldo ke sini. Oh, dia masuk polisi nih ya? Ya, Yang sudah polisi. dilantik, Sudah puji dilantik. Tuhan. Wah, Iya. luar biasa. Mana dia? Boleh lihat. Halo Aldo, Siap, apa kabar? siap, baik, Orang Aldo, siap, Aldo, siap. Ya, sudah dilantik tadi, pelantikan jadi polisi. Luar biasa ya. Menunggu penempatan, iya. Tuhan berkati supaya men, oke. dapat tempat Wah. yang, ya. Oke, Puji Bu Tuhan. Beli. Jadi tidak ada Ya, doa yang sia-sia ya. Jadi sejak dari Amin. awal ketika Aldo lagi mengikuti untuk tes Tes. masuk polisi, kita doakan Ya. sampai Tuhan tolong akhirnya tembus dan bisa mengikuti pendidikan 9 bulan ya Amin. di sana ya. Ya, Wah, luar biasa. terima Turut kasih senang. Bapak Pendeta Sama-sama. untuk doanya. Dan Bapak Ibu semua yang telah berdoa untuk keluarga kami. Yang Tuhan telah dengar jawaban doa. Ya, dan ke depan, Boleh. ya Bapak Angki, makasih. Jadi Bu Weli itu bonus, Ibu melayani Tuhan karena Ibu setia, makanya Tuhan perhitungkan jeripaya Ibu ya. Yang lain teman-teman yang lain juga tetap setia, Tuhan perhitungkan jeripayamu ya. Anak cucumu akan diberkati juga ya. Sudah Amin. terbukti itu Bu Weli itu. Puji Tuhan. Jadi saya yakin semua kita yang hadir malam ini Tuhan perhitungkan ya. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur ya. Semua yang kau lakukan itu ada nilainya. Amin. Di hadapan Tuhan. Tuhan berkati Bu Beli. Untuk Ya, wajah makasih, Aldo Bapak saya Pendeta. kurang lihat jelas nih wajah Aldo. Kurang lihat jelas wajah Aldo. Ya, Oh gitu Aldo. Oke, senang sekali Aldo ya. ya Oke, makasih Tuhan Bapak. berkati. Ya. Kita Aldo mau bilang apa Aldo? Mau bilang apa? 1-2 kata? siap. Terima kasih untuk Tuhan Yesus telah memberkati sampai sekarang ini, Bapak. Ya. Ya, tetap semangat Aldo ya. Jadi seorang Siap. polisi yang baik ya. Siap. Tegakkan kebenaran, keadilan ya. Ya, Saya percaya nanti Tuhan akan promosi Aldo ya. ya. Aldo akan menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin masa depan. Yang Amin. penting Aldo cinta Tuhan. Aldo Amin. cinta Tuhan, promosi datang dari Tuhan. Jangan takut ya. Amin. Ya. Ketika saya ada bina kepolisian di daerah Brimob ya, di Pusdik Brimob di Watu Kosek ya. Aldo dengar ya di Watu Kosek ya. Itu siswa-siswa yang ikut pendidikan dari seluruh Indonesia. Mereka ikut pendidikan di situ. Dan saya bilang suatu hari nanti ada di antara kalian yang akan menjadi seorang Kapolsek, Kapolres ya, akan menjadi seorang pimpinan. Dan ada salah satu murid itu telepon, Pak, saya sekarang sudah jadi atasan. Saya jadi pimpinan di sini. Wah, saya senang sekali ya. Di Babel, Bangka Belitung. Puji Tuhan. Nah, Aldo juga akan dipromosi Tuhan ya. Amin. Melatih diri beribadah ya. Oke, Tuhan berkati Aldo. Ya. Ya. Aldo bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus ya. Kita arahkan tangan untuk Aldo dulu. Bapak dalam nama Yesus, hikmat Daniel turun atas Aldo. Dalam nama Yesus seperti hikmat Nehemia juga. Di dalam dunia pemerintahan kau pakai dia. Daniel kau pakai untuk mempengaruhi
pemerintahan yang ada, dan Engkau pakai Aldo juga untuk menjadi berkat kesaksian di dalam lingkungan kepolisian. Dalam nama Yesus, Aldo punya masa depan penuh harapan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati ya. Pendeta untuk doanya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Bapak Ibu semua, Cipung Amin. Makasih. semuanya. Ya, Makasih. ya, Pak Angki, Pak Lukas, Bu Indri, Oh, Sinta. Yesus berkati ya. Amin. Oke, Bapak Ibu jangan lupa tanggal 6 nanti kita ketemu di Pondok Chandra Indah ya. Tanggal 6 Januari pukul 10 pagi Bapak Ibu ya. Gunakan momen yang ada, kita berharap Cipung bisa datang dengan teman-teman ya. Kita ketemu dengan pasangan yang mau menikah sekalian, biar mereka datang, kita ketemu. Karena kita punya tim yang melayani pasangan-pasangan yang menikah ya di gereja CLCC. Kemarin ada beberapa pasangan yang menikah, mereka di hotel Swiss Bell Inn, ada yang di Juanda, ada yang di Manyarkertoajo. Kemarin terakhir diadakan di satu restoran ya, restoran di mana di Surabaya, apa namanya Pak Lukas? Mahameru, Pak. Mahameru. Oh ya, Bu Indriani ingat. Oke, baik. Kita lamaran di situ. Oh ya, puji Tuhan. Ya, oke. Ya, kembali pada host kita malam ini. Sebelum kembali kepada Ibu Indriani, mau menyampaikan sesuatu dulu? Ya, shalom. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur pada Tuhan ya. Ibadah sudah selesai berjalan dengan lancar. Mengucapkan Aldo sukses selalu, diberkati, semangat, tetap semangat, setia Tuhan. Luar biasa itu doa orang tua itu besar kuasanya. Amin. Ibu Eli selalu berdoa buat Aldo. Itu loh, dan jawab, dan kita semua juga hamba Tuhan, dan kita semua juga dukung doa semua buat Aldo, sehingga Aldo dijawab Tuhan oleh doa-doanya. Luar biasa ya, Tuhan itu baik dan sangat baik. Amin. Kalau kita taat sama Tuhan, apa yang kami minta, apa yang saudara inginkan, pasti Tuhan jawab satu persatu dalam permasalahan apapun. Meskipun sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, dan kekurangan Tuhan cukupkan. Seperti tadi yang Pak John ucapkan, janda Sarfat tidak kekurangan apapun ya. Saya juga janda, tapi saya bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan juga menolong saya ya. Saya juga kekurangan karena saya percaya bahwa Tuhan saya mampu melakukan segala perkara, dan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang. Terima kasih kepada Bapak Lukas. Pak Angki, sehat selalu, semangat Pak Angki. Ya, Tuhan berkati, Cik Fung. Ya, Cinderani, makasih. Bu Cinta, Cik Giok, Bu Marta, sehat selalu. Ya, juga Cindy, Johan, Pak Hendro, Tuhan berkati. Amin, amin. Ya, Jim, ya, khususnya Mbak Tuhan, ya, Pak John, Tuhan memberkati Pak John, kita selalu dukung doa Bapak John, sehat selalu, diberkati Tuhan, apapun kan Tuhan buat berhasil bersama keluarga dan anak-anak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, Tuhan memberkati. Kami kembalikan ke host kita malamnya ini, yaitu Bapak Lukas. Kami persilakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Indriani. Tuhan Yesus memberkati sama keluarga besar yang ada di Sidoarjo juga. Terima kasih kepada Bu Weli yang sudah menyampaikan gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Bu Weli bersama Aldo. Maju terus bersama Tuhan Aldo. Tuhan Yesus memberkati Aldo ya. Oke, dan saya akan sebagai host, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita percaya firman yang terburka boleh menjadikan berkat buat kita semuanya pada malam hari. Terima kasih Cipung, terima kasih Ibu Erna, terima kasih Pak Prasaki, Lukas, memberkati, terima kasih Zoom User, terima kasih Ibu Giok Nio, Ibu Marta, Ibu Sawat, terima kasih Ibu Sita, ada Cindy, Johan, dan James. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan kembalikan pada Pastor John Sabunan untuk mendoakan. Pak Endro juga, terima kasih Pak Endro. Terima kasih, dan Tuhan, saya kembali kepada Pastor John Sabunan untuk doa persembahan buat kita. Saya persilakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 6
Bagi yang di luar Pulau Jawa, di luar negeri, bisa ikut lewat Zoom ya, kita buka Zoom. Tapi yang di dalam kota Surabaya, Sidoarjo, silakan bisa merapat ya, untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di sana ya. Oke, dukung doa mulai dari sekarang, dan nanti undangan kami akan kirim ke saudara-saudara sekalian ya. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini saudara letakkan tangan kiri saudara di dada, angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, beberapa orang malam hari ini Tuhan akan pulihkan engkau. Amin. Rasakan itu. Beberapa orang malam ini Tuhan akan pulihkan engkau. Amin. Ada lagi beberapa orang yang malam ini Tuhan akan sembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Ada lagi beberapa orang yang malam ini Tuhan sedang mendengar doamu. Tapi ada beberapa orang yang malam hari ini di saat engkau masih dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Mulai malam hari ini mantapkan hatimu. Jangan ada yang ragukan kasih Tuhan, jangan ada yang ragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sedang bekerja malam hari ini dalam nama Yesus. Rasakan itu. Tangan yang engkau tumpangi di bagian dada, engkau rasakan jamahan Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus. Tuhan sedang menjamah orang-orang yang hidupnya dalam kepahitan malam ini. Tuhan sedang bebaskan engkau. Tuhan sedang lepaskan engkau dalam nama Yesus. Dan malam ini engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka. Karena itu Tuhan minta bereskan hatimu malam hari ini dalam nama Yesus. Tuhan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Tuhan menjauhkan daripadamu hati yang tidak lurus. Tuhan mau hatimu benar-benar lembut, hatimu benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Karena itu adalah kunci engkau bisa menerima berkat malam hari ini. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, mari menjamah setiap para wanita yang hadir malam ini. Tuhan jamah Ibu Indriani, Tuhan jamah Pak Lukas, Tuhan jamah Ibu Weli Ukupun, Tuhan jamah adik Aldo. Dalam nama Tuhan sembuhkan Ibu Weli dalam nama Yesus. Kakimu tidak bengkak lagi. Aku berkata tidak ada lagi bercak-bercak yang keluar, bercak-bercak darah tidak akan lagi muncul dalam nama Yesus. Tuhan sudah menjamah engkau, Tuhan mengasihi engkau Ibu Weli karena tubuhmu adalah bait Allah. Tetap setia untuk pemilik Zoom user dalam nama Yesus. Malam hari ini Tuhan ingin nyatakan kuasanya bagimu. Tuhan melihat ada banyak persoalan pergumulan sedang engkau hadapi. Tapi hari ini mantapkan hatimu, kuatkan hatimu. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Dia sedang pegang engkau saat ini, dia menuntun engkau ke jalan-jalan yang benar. Dalam nama Yesus, persiapkan hatimu mulai dari sekarang. Karena Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dan malam ini Tuhan minta engkau cintai dia dengan segenap hatimu. Karena dia akan melakukan yang ajaib dalam kehidupanmu. Jangan takut. Untuk Cierna dalam nama Yesus. Tuhan sedang memberikan engkau kegirangan, Tuhan sedang memberikan engkau sesuatu yang membuat engkau mulai mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus, lupakan hal-hal yang lalu, jangan ingat-ingat hal-hal yang lalu. Mulai pandang Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Mantapkan hatimu malam hari ini dalam nama Yesus. Karena Tuhan mau pulihkan hatimu, Tuhan mau bereskan hatimu, Tuhan mau kerjakan sesuatu yang ajaib. Tuhan ingin hari ini hatimu lebih kuat, hatimu lebih teguh di dalam Dia, dalam nama Yesus. Karena itu buka hatimu bagi Tuhan malam ini. Tuhan mau penuhi hatimu dengan roh-Nya. Tuhan mau penuhi hatimu dengan firman-Nya dalam nama Yesus. Izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah Cierna. Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Kau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Semua persoalanmu satu persatu akan terselesaikan. Di dalam nama Yesus. Apa yang sedang engkau gumuli, apa yang sedang engkau khawatirkan, itu tidak akan pernah terjadi. Tetap berharap pada Tuhan. Orang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong engkau Cierna, kuatkan hatimu saat ini juga. Untuk Cifung, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkata sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dalam nama Yesus, aku bawa engkau berjalan bersamaku, dan engkau akan lihat badai hidupmu satu persatu akan berlalu. Dan melalui engkau, suami dan anak-anakmu, semua akan diselamatkan. Semua akan menjadi murid Tuhan. Dalam nama Yesus, bawa jiwa-jiwa, karena Tuhan sedang persiapkan engkau menjadi Allah Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu. Jangan takut, Tuhan akan perlengkapi engkau dengan senjata kuasa Allah. Tetap bertekun dalam firman, karena itu adalah senjata Allah dalam hidupmu. Karena itu adalah kekuatanmu, itu adalah sumber kehidupanmu, itu adalah pengharapanmu.
dan pengharapanmu pada Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan sudah mendengar doamu, Cifung, dan dia sedang menjawab engkau di hari-hari ini. Dalam nama Yesus untuk Pak Frans Angki, dalam nama Yesus. Tetap percaya, mujizat masih ada, mujizat masih tersedia. Tuhan melihat hatimu saat ini juga dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau lebih dari orang-orang di sekitarmu, lebih dari dirimu. Tuhan mengasihi engkau. Karena Tuhan tahu bahwa hatimu mencintai Dia dalam nama Yesus. Mantapkan hatimu malam hari ini. Karena Tuhan mau menunjukkan apa yang harus engkau lakukan. Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya dalam dirimu. Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan, Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan sedang ulurkan tangannya menjamah engkau dalam nama Yesus. Terima malam ini, aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir. Jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Frans Angki bersama istri, anak, mantu, cucu, semua dipulihkan, diberkati Tuhan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus untuk kios, untuk tanah yang hendak dijual, Tuhan kirim ke pembeli dengan harga yang terbaik dalam nama Yesus. Engkau lihat, Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Untuk Cigiok Nio, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mata Tuhan sedang melihat apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang sedang engkau hadapi di hari-hari ini. Tapi Tuhan katakan, tetap percaya bahwa Dia sanggup memberi engkau pertolongan. Pertolonganmu datang dari Tuhan. Tetap percaya, Cigiok Nio, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya, Dia tambahkan dalam hidupmu. Berkati Bu Marta, berkati Bu Sinta, berkati Bu Meliawati, berkati Johan Sili James, berkati juga Pak Hendro dalam nama Yesus. Pak Hendro dalam nama Yesus. Tuhan gembalamu yang baik kemanapun engkau pergi. Dia akan selalu membawa engkau berjalan bersama dengan Dia. Dan engkau akan lihat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dalam nama Yesus, giat melayani Tuhan. Karena Tuhan katakan dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Untuk Pak Lukas, ini spesial bagimu dalam nama Yesus. Tuhan berkata, aku melukis engkau di telapak tanganku karena engkau berharga dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Berkati Pak Lukas, dalam nama Yesus. Tuhan sudah sediakan apa yang kau perlukan, yang engkau butuhkan di hari-hari ini. Terima kasih, berkati Oma Nana, berkati adik Kesia Temi. Tuhan berkati mereka semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Mari saudara sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan untuk kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keturunanmu, anak cucumu semua diberkati. Diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak mantu cucumu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan luar biasa, membawa kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya menang, tidak ada yang sakit, semuanya sehat, tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi oleh Tuhan, tidak ada yang lemah, semuanya kuat, tidak ada yang jatuh, semuanya tegak berdiri, tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah menghapus air matamu, dan Tuhan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua, Tuhan berkati. Malam. Makasih Pak Pendeta. Tuhan berkati Bu Weli, Cifu, Semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati ya. Makasih Pak John. Sama-sama. Tuhan berkati. Sum User, Bu Marta, Pak Hendro. Ya, salam ya. Tuhan berkati Pak Lukas. Tuhan berkati Aldo. Erna, Iya. Ciing, Bu Enta, Yonio, Pak Lukas, ya. Johan Cindy, John, Pak Angki, ya. Ya, terima kasih Pak Hendro. Sama-sama Pak John, ya. Semangat ya. Salam buat Bu Ya. Sylvie. Ya, amin, ya. Pak Frans, salam buat Bu Ibu ya. Bu Sylvie juga ya. Ya, Tuhan berkati Sum User. Semangat ya. Oke. Cifung nanti ini ya Cigiok Nio nanti untuk tanggal 6 kita bisa ketemu. Nanti saya kirim undangan lewat siapa? Siandiang ya? Ya, Siandiang. Itu Saya kirim lewat Siandiang ya. kasih nomor telepon nih Pak Pendeta, kasih nomor telepon gue Piro telepon gue Erna? Oh, Erna turun ya Pak Pendeta? Ya, oke. Erna masih ada. Erna, gak dengar mungkin.
Nanti Pak Pendeta minta teleponnya sama itu Pak Pendeta Si lupa. Siang ya. Ya, Ya. Pak Pendeta. Oke, Terima pasangan kasih. yang mau menikah juga ya, biar nanti Ya, kita bisa nanti ketemu. saya kasih nomor teleponnya ke Sinyang yang akan menikah. Pak Oke, Pendeta oke. bisa. Ya, ke Cisiang ya, supaya kita Ya. bisa komunikasi ya. Ya. Ya, telepon Oke. saya lupa Pak Pendeta. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa, Ci Erna. Semangat ya. Bu Indriani, Iya. salam buat semua di rumah ya. Cipiak Nio. Sampai jumpa semuanya, Ci Erna, Cipung. Ya. Selamat Terima malam ya, kasih selamat semuanya. beristirahat. Ya, sampai kita ketemu lagi. God bless you. Ya, sampai jumpa, Pak. Ya, Ci Erna, Cipung. Pak Franky, ya Pak Ya, Pak Lukas. Frans Angki, ya. Iya, Pak Lukas, terus apa lagi banyak ya Pak Pendeta. Ya. Lupa aku. Ya. Sudah. Ya, Ya. sudah selesai. Ya. Ya, Terima Cipiak kasih Nio, semuanya. selamat malam semuanya ya. Malam semuanya. Tuhan Ya, berkati. sampai Dadah. jumpa lagi. God bless you. Bye God bless bye. you. Sampai. Amin.